Halo teman-teman, salam sehat, sukses, dan bahagia. Ya, hari ini saya mau sharing tentang pernikahan lagi. Ya, kenapa? Bukan karena kami merasa bahwa kami pernikahan yang sempurna, ya teman-teman ya. Tapi benar-benar pengen berbagi karena kami juga merasakan bahwa menikah itu tidak mudah, tapi bersyukur ada pelajaran yang kita boleh belajar dan ada hati yang mau berjuang untuk benar-benar mau membuat pernikahan itu pernikahan yang kita bisa nikmati ya. Hari ini saya mau sharing tentang komunikasi ya, komunikasi perasaan atau fakta ya. Dalam pernikahan kita sejauh ini kita dipercayakan Tuhan untuk mengenal begitu banyak pernikahan, yang pernikahan muda atau pernikahan yang sudah bisa dibilang puluhan tahun lebih, bahkan anak sudah kuliah ya. Tapi di sana kami belajar bahwa tidak ada pernikahan ya yang memang udah siap belajarnya, tidak ada. Sampai seumur hidup kita sebagai pasangan akan terus belajar, belajar dan belajar lagi untuk kita terus menjadi lebih baik. Kenapa hari ini saya mengangkat topik tentang komunikasi perasaan ataupun fakta ya, karena banyak sekali kita temukan ya, pernikahan sebenarnya sangat sulit untuk dinikmati, bukan karena tidak ada yang harusnya mereka nikmati, tapi karena mereka tidak punya komunikasi yang baik teman-teman ya. Ada pernikahan yang bahkan sering sekali merasa bahwa pernikahan kami baik-baik aja kok, kami jarang bertengkar ya. Tapi saat kita dalami ya, bukan karena mereka jarang bertengkar, tapi karena mereka jarang berkomunikasi. Berkomunikasi yang bagaimana pernikahan tapi jarang berkomunikasi? Iya ada ya, mereka sama-sama menghindar untuk konflik ya, padahal sebenarnya ada konflik yang baik dalam rumah tangga ya. Nanti ada sesi di berikutnya kita bisa bahas itu. Tapi hari ini saya mau sharing bahwa ada pernikahan yang mereka bicaranya itu hanya fakta. Sudah makan? Udah? Jam berapa kerja pak? Jam sekian. Iya. Kita perginya ke pesta itu, pergi atau tidak gitu? Mungkin hanya sekedar begitu. Listrik sudah bayar? Nah, ini fakta-fakta teman-teman yang memang itu harus diungkapkan, dijawab, udah cukup. Orang sering sekali mengabaikan yang namanya perasaan ya. Apa itu perasaan? Banyak teman-teman, mungkin hari ini pasangan ya ataupun kita ya merasa sedih kah, lagi happy kah, lagi benar-benar boring atau bagaimana gitu. Ini perlu kita bicarakan. Atau kita sedang kecewa atau sedang marah dengan pasangan kita, atau dengan anak, atau dengan orang di luar sana, atau siapa saja ya. Ini perlu kita komunikasikan, tidak untuk kita hindari ya. Saya dan suami belajar bahwa saat kami mendapatkan pelajaran pentingnya berkomunikasi secara perasaan, ini benar-benar kami mau ambil serius. Dan hari ini bisa dibilang ya, kami sangat suka cerita teman-teman. Apa aja kami bisa ceritakan. Dunia kerja suami saya tahu. Begitu juga dengan ya dunianya saya, bahkan kadang ada kita ngakak-ngakak ya, bercerita masa-masa lalunya kita dulu kayak mana, atau ada masa juga kita cerita kenakalan kita gitu, dan banyak hal lainnya ya teman-teman. Bicara perasaan ya, ini sangat penting dalam pernikahan karena ini bisa membangun emosi kita ya, suami dan istri atau istri dengan suami, sehingga kita semakin dekat satu dengan yang lain ya. Tidak perlu takut untuk konflik ya, tapi bagaimana kita bisa mengenal pasangan kita hari demi hari, bukan kita dari dengar dari orang lain. Ini bisa berabe. Atau jangan sampai kita tidak tahu perasaan pasangan kita hari itu atau sepanjang hari itu, atau bahkan mungkin sudah berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Ini sangat disayangkan teman-teman ya. Jadi kami percaya bahwa setiap pernikahan sebenarnya mau membangun pernikahannya untuk mereka bisa nikmati. Setiap pernikahan yang kita masuki ya, yang kita
dalam yang kita kenal, setiap orang pada dasarnya sebenarnya ingin sekali rumah tangganya bahagia. Tetapi tidak semua pernikahan yang memang mau berjuang ya untuk bisa membangun itu benar-benar jadi satu surganya di rumah untuk dia bisa menikmati pernikahan itu. Ya, jadi kalau saya bisa sharing teman-teman dari apa yang kami dapatkan pelajarannya dan apa yang kami putuskan untuk kami bisa memiliki komunikasi secara dalam itu tadi, ya kita harus punya kerendahan hati satu dengan yang lain. Ya, kita juga harus sama-sama terbeban ya bahwa pernikahan ini kita harus ciptakan sebaik mungkin. Tah bagaimanapun keadaannya ya. Dan kita punya kesepakatan ya. Kita bisa cerita goals yang bagaimana yang kita punya dalam pernikahan ya. Seperti apa kita menjalaninya. Juga plus sama kayak di beberapa waktu yang lalu yang saya vlog, mungkin kita juga bisa bicara tentang hobi kita ya, bicara plus minusnya kita ataupun plus minusnya pasangan kita ya, semua kita bisa ungkapkan di sana dengan satu tujuan bahwa kita mau bahagia bersama-sama ya. Jadi tidak ada akhirnya saat mungkin pasangan bicara perasaannya kita gitu aja pun lucu kali, atau masa sih harus begitu perasaannya, masa gara-gara ini kau harus marah, atau masa gara-gara ini kamu harus kesal ya. Semuanya harus dibicarakan ya teman-teman ya. Hari ini saya mau ajak kita di sini, saya tidak tahu kondisi pernikahan kita seperti apa, apakah memang dekat ataupun tidak, tapi saya mau sampaikan bahwa ayo kita bangun bersama-sama pernikahan ini. Ancaman pernikahan begitu banyak di luar sana teman-teman ya, bahkan mungkin kalau hari ini ada begitu banyak ya, di masa hari ini apalagi di era digital sekarang sangat banyak sekali godaan. Dan saya secara pribadi sering miris ya, sangat miris, sampai kadang kami bicarakan sama suami, tentu saja kami pun bukan karena sudah lulus dari area itu, karena seumur hidup ya, sepanjang umur yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus terus berjuang. Tetapi ada hati atau keinginan kita, yuk kita berjuang ya, kita kita sharing apa yang kita bisa sharing dengan pernikahan di luar sana. Salah satu yang saya juga sangat miris di era hari ini, begitu banyak ya, begitu banyak mungkin bukan hal yang apa ya namanya, bukan hal yang asing lagi, banyak pelakor, bahkan mungkin pebinor dan segala macamnya ya. Ini realita, ini bukan satu hal yang memang kita harus tidak bisa terima, bukan, karena memang ini realitanya hari ini. Tapi bagaimana kita membangun bersama-sama untuk kita tidak seperti itu, ataupun saat ada yang seperti itu pun kita bisa bantu. Setiap pernikahan apapun adanya hari ini teman-teman, saat kita punya hati untuk berbenah, semuanya bisa dipulihkan ya. Tetap semangat dengan setiap pernikahan kita hari ini, rendah hati untuk bisa belajar untuk membangun dan kita menciptakan kebahagiaan kita, dimulai dari rumah kita, dimulai dengan pasangan kita, yang pasti kebahagiaan kita itu juga bisa mengalir kepada anak-anak ataupun kepada sekeliling kita ya. Salam sehat, sukses dan bahagia.